tiba-tiba Odegaard cedera, kayaknya akan aman deh musim ini. Makanya kenapa saya berani bilang bahwa musim ini tuh saya jagokannya Arsenal kan, coach, Liverpool kan. Bayangin coba, Liverpool kalau ambil Eze di awal bukan Wirtz, dia masih punya 80 juta dibagi kedua pemain untuk pelapis di belakang. Sepak bola Inggris kemakan dengan German scam. Scam pemain dari Jerman yang lo tahu harga pemain Inter paling mahal berapa? Gue pikir 80, 90. Dia bilang enggak 30. Hah, 30? Siapa? Selamat datang lagi di Versus! Yeay! Program argumentasi sepak bola mempertemukan dua sosok tersohor. Di sebelah kanan saya ada seorang sosok lahiran Surabaya, pengusaha padel, didikan company. Ada Coach Justin! Jago Inggris. Apa katanya? Apa? Sementara di kiri saya ada sosok separatis. Lahiran Fak-Fak. Dan sekarang sudah berhenti menjadi pengusaha senjata dan juga sudah berhenti menghisap nikotin. Ada Mamat Al-Katiri. Belajar lagi. Ya, ini dia kita. Gak ada Ripan udah mulai kacau ya. Ripan gimana? Gue minggu lalu itu, minggu lalu makan di sebuah restoran Itali di Jakarta Selatan. Oke? Makan, tak tiba-tiba gue mau foto, oh ya boleh. Saya anak buahnya Mamat Al-Katiri. Siapa? Gue nggak tahu. Bentar, dia bilang, oh ya, kalau nggak salah, kalau nggak saudara lah, nyokapnya juga Al-Katiri. But anyway, mendadak dia bilang, iya saya juga beli senjata dari Mama. Gak ada. Gue langsung. Gak ada. Fitnah-fitnah kalian kalau nggak ke aku, ke orang lain jadinya obrolan beneran ya. Parah sih. Itu mulut ke mulut itu parah sih. Coba bayangin ada orang datang, aku beneran bersenjata. Wah jadi diincar polisi lama-lama. Aku emang kurang ajar. Oke, sebelumnya kita bahas sepak bola lokal, kali kita akan bahas sepak bola internasional dengan tema evaluasi paruh musim klub Liga Eropa. Ya walaupun sekarang belum akhir bulan, tapi sekarang sudah memasuki bulan Desember. Dan kita akan membahasnya. Ada pertama apa? Ini dia, sepak bola Eropa kini hampir memasuki paruh musim dan dinamika kompetisi kembali menghadirkan kejutan. Sejumlah tim besar mengalami turbulensi dalam performa, sementara beberapa lainnya justru tampil di luar ekspektasi. Salah satu sorotan utama tertuju pada Liverpool di musim ini. Jika musim lalu mereka mampu menjadi juara, musim ini justru terlihat menjadi pecundang. Ya, ini sangat kontras sekali penampilannya. Kemudian fakta berikutnya, meski sudah punya investasi besar dan mendatangkan pemain dengan harga tinggi, performa The Reds belum menunjukkan konsistensi yang dibutuhkan untuk bersaing di papan atas. Situasi ini memunculkan banyak pertanyaan mengenai arah permainan, efektivitas rekrutan baru hingga adaptasi taktik yang diterapkan sampai apakah Arne Slot masih menjadi pelatih yang tepat untuk The Reds. Sementara di Liga Spanyol, persaingan di puncak klasemen kembali memanas. Barcelona dan Real Madrid saling salib dalam perebutan posisi teratas dengan kedua tim menunjukkan performa yang konsisten sepanjang awal musim. Setiap pekan menjadi krusial karena selisih poin yang tipis membuat persaingan semakin ketat dan penuh tekanan bagi kedua raksasa La Liga tersebut. Dan kita akan masuk ke segmen kick off bersama coach dan juga Mamat Al-Katiri. Langsung aja, nggak usah pakai toss coin lah ya, ini biar cepat. Ini kita ngebahas dulu dari Inggris dulu deh. Inggris, oke. Inggris dulu ya. Menurut kalian, dari Mamat lu kali ya, salah satu klub, sebut satu klub Liga Inggris yang menurut lu lebih ekspektasi di musim ini, dan satu klub yang underperform di musim ini. Crystal Palace. Yang lebih ekspektasi. Kenapa? Ekspektasi. Sangar sih, itu pertahanan. Ya sebenarnya udah dari musim lalu ya, kan akhir musim lalu gitu kan, itu mereka udah menunjukkan itu, tapi di musim ini makin canggih menurut saya. Padahal ditinggal Olise sama Eze. Betul. Kan mendadak Eze keluar kan di akhir-akhir kan. Jadi pikir akan ada guncangan nih di tim ini. Ternyata biasa aja, mereka datangkan Pino dari Villarreal. Ya gak bisa kayak Eze, tapi paling gak bisa saling gantian sama Kamada lah. Untuk mengisi posisi itu gitu. Jadi
Palace cukup oke sih, apalagi pertahanannya sih. Oh iya, Palace. Wah, salah satu tim dengan pertahanan paling jarang dijebol sama Arsenal. Ya. Crystal Palace. Crystal Palace ya. Ya. Betul. Lu setuju coach yang klub lebih ekspektasi musim ini Crystal Palace di Inggris? Enggak sih, Arsenal untuk gue. Enggak dong. Arsenal kan udah Enggak dong. nomor 2 terus tahun ke tahun. Enggak. Satu, untuk stay di nomor 2 itu enggak gampang. Setuju. Oke. Iya, makanya. Tapi orang sering lupa Arteta udah keluar 1,2 miliar. Edu kali. Ya, oke Arsenal lah. Ya, Kan dia pelatihnya. Iya, iya. Tapi tahun ini yang melebihi ekspektasi, tiap tahun itu Arsenal belanja Mat, setelah Wenger lah, oke. Tapi tahun ini yang dibeli itu justru perform semua. Beda dengan tahun-tahun sebelumnya di bawah Edu. Nah, pertanyaan gue sekarang adalah Arteta ini punya veto, even di bawah Edu. Jadi kalau dikasih pemain, kalau dia nggak mau, dia nggak boleh ambil. Dia nggak akan dibeli, oke? Nah, pertanyaan kan adalah kenapa di Berta mendadak lebih cocok daripada dia sama Edu. Masalahnya itu apakah di Edu atau di Arteta, kita nggak tahu. Cuman yang jelas pemain-pemain yang sekarang itu jauh lebih perform, sehingga kedalaman squadnya itu luar biasa. Itu yang bikin gue mengejutkan dengan Arsenal. Bagus. Gak nyangka gue sebagus Itu lo ini. doang sih. Itu lo doang sih yang masih pesimis sama Arsenal sih. Nggak, Mat. Kita harus realistis. Arsenal tiap tahun beli pemain banyak yang flop juga. Iya, Iya. tapi salah faktor Edu keluar itu tuh menurut saya adalah menjadi kerajaannya Arteta. Setelah Edu keluar ya. Iya. Inilah kerajaannya Arteta gitu. Makanya kenapa waktu di awal musim kita bahas Arsenal, Coach masih nggak suka sama Arteta dan saya bilang kayaknya layak dipertahankan deh. Paling nggak runner up Liga Champions aja itu udah prestasi bagus. Karena dia dia bangun 5 tahun di bawah Edu gitu. Sekarang dia baru bangun kerajaannya lagi gitu. Dan pembelian pemain itu mengagetkan menurut saya di musim ini. Lebih ke itu kan. Iya. Dan dia waktu Gyökeres masuk, dia sempat ngomong coach di wawancara preskon atau apa gitu, bilang bahwa inilah yang saya inginkan dari kemarin-kemarin tapi nggak dapat, nggak dikasih. Sebenarnya Jadi kayak menyinggung Edu gitu kayak sebenarnya dari semua pembelian yang paling minus untuk gue itu Gyökeres dari sisi harga juga. Iya. Kalau lu lihat berapa? 70. 70, lu kalau lihat Mosquera itu cuma 15. Murah. Mosquera mah harusnya tuh gede tuh mahal tuh. Nordgaard itu cuma 10. Iya. Subimendi 40. 40 50. Nah, I mean Dia beli Zubimendi duluan. Iya, itu oke, ngerti nggak? Madueke murah juga, nggak. 40. Madueke menurut saya 40. mahal sih. 50. 50 Ya oke. pound ya, hampir Oke. 60. Nggak, itu kan harganya tetap di bawah Gyökeres. Iya. Gyökeres yang paling Eze tetap di bawah Gyökeres. Eze berapa ya? Eze bukannya 70 ya? 70 Eze. Coba lihat harga bawah transfernya tuh. Ya, jangan yang rupiah dong. Enggak, ya kan tinggal lihat aja siapa yang lebih gede. Oh iya tuh. Eze Iya. paling paling tinggi coach. Lebih tinggi. paling tinggi. Eze tuh sama 80. Zubimendi paling tinggi. Oke, tapi Eze perform. Ya, Ngerti setuju nggak? gua, setuju. Dan Gyökeres nggak begitu perform. Cedera. Benar. Belum lah. Madueke. Ya, tapi dengan adanya Gyökeres tuh variasi taktikalnya Arteta kaya banget. Lebih betul. Variasi. Pilihannya lebih banyak Iya. lah. Tahun lalu kalau Saliba, Odegaard, Saka cedera, selesai loh. Ya, Bener-bener selesai, tahun Mat. lalu begitu. Iya, makanya. Sekarang- Makanya saya nggak menjagokan Liverpool Iya, di musim sekarang ini. Saka nggak juara, Odegaard nggak juara, pemain cadangan perform. Iya. Merino terutama itu yang agak mengejutkan juga itu Merino. Nggak kaget juga gitu. Maksudnya kalau tiba-tiba Odegaard cedera, kayaknya akan aman deh musim ini. Makanya kenapa saya berani bilang bahwa musim ini tuh saya jagokannya Arsenal kan, coach Liverpool kan. Iya. Kita lihat gila-gilaan, tapi tim ini tuh tim yang keropos sekali kayak Arsenal 2 musim lalu, 3 musim lalu. Defender, ya bener juga ujung-ujungnya kan Leoni kan. Pada akhirnya waktu itu kan Leoni yang saya bilang itu Leoni belum Parma. datang kan. Tiba-tiba Leoni datang, tapi Leoni doang nih. Iya, back. Leoni pemain muda, baru 1 musim. Belum di Parma. teruji Leoni juga. doang. Leoni ACL, sama sekali nggak ada. Dia mau beli Gehi kan. Ya, Gehi ditahan. Crystal Palace nggak kasih. Iya, enggak. Kalau di atas kertas kan ini klub mewah banget. Iya. Liverpool. Cuman somehow nggak jalan. Kita nggak tahu juga kenapa nggak jalan. Gini, banyak sekali klub, itulah kenapa gue nggak terlalu optimistis di awal. Satu, karena di bawah Edu 4-5 tahun itu jelek banget pembeliannya.
sekarang berbeda. Tapi banyak sekali klub, termasuk MU, termasuk Liverpool, banyak sekali klub yang beli pemain itu nggak selalu perform. Oh, Zubeni 70 guys ternyata. Gue baru inget. Dia di atas Gyökeres. Paling mahal ternyata dia. Jadi tapi perform, bagus, iya kan. Nah, jadi dengan begitu banyak pemain yang semua perform itu nyaris nggak ada klub, hanya Arsenal, di mana pembeliannya itu semua perform. Ya. Nah, ini yang kalau gue bilang mengejutkan. Tapi menurut gua nggak cuman pembelian sih, coach itu udah fundamentalnya udah dibangun juga gitu. Sisa batu bata terakhir deh. Betul. Cuman Arsenal tuh nggak punya pemain bintang. Itulah hebat. Gak ada pemain. Iya, lu nggak punya pemain bintang oke. Tapi kalau 1, 2, 3 pemain bagus bukan bintang, masih levelnya good, bukan Saka top. bintang ya? Saka top, good. Enggak bintang itu. Enggak, gue bilang Gila lu, mana Saka. ada Saka bintang. Ya, Top enggak juga lah. enggak. Top enggak, bagus iya. Levelnya bagus. Odegaard levelnya bagus, Saliba bagus. Lu bandingin head to head sama pemain Liverpool lah. Saka bandingin Salah. Menurut gua sekarang udah Saka sih. Menurut gua ya sekarang Salah ya. musim ini. Ya salah musim ini ya. Sekarang iya. Ya karena kan sekarang udah Tapi awal musim ya, kalau lu bandingin awal musim ya jelas kalah dari segala segi Arsenal. Tim yang ini ya, yang Arsenal tuh keren banget. Bener, Arsenal betul. keren banget musim ini tuh. Dari awal musim ya, sebelum musim dimulai baru lagi cari-cari pemain dan lain. Bahkan Gyökeres belum datang, Leone juga belum ke Liverpool. Saya tuh udah lihat, udah gini, ini tim punya 500 juta misalnya ya. Iya. Tapi dia tuh berani bagi 200 untuk pemain inti, 300 dia pecah tuh. Kayak Mosquera, Hincapié, bla bla bla. Nordgaard ya. Sehingga lengkap tuh, Nordgaard. Dia bisa bagi itu. Liverpool punya 500, jadi 3 pemain. 3 pemain doang. Nah, Dia gue lupa setuju ini stupid juga. Iya. Bahkan gue bilang di beberapa akun termasuk di Offside 2 gue bilang, coba kasih kita list pemain yang di harga 100 juta yang berhasil. Itu ada berapa Dikit sih? banget sih. Dikit banget. Paling Dembele doang paling. Dembele di itu dampak cedera sama si Siapa? Mbappe. Ya Mbappe lah ya. Neymar dulu. Neymar ya di PSG. Neymar dulu. Sisanya kan banyak yang flop. Ini loh, yang ini Eze itu kan detik-detik terakhir ya. Iya. Dia menunggu tim besar yang datang cuma Tottenham. Spurs. Ya. Di awal gitu kan. Udah Terus deal, kemudian nyaris. udah hampir Arsenal masuk. Iya. 70 juta kan. Iya. Bayangin coba, Liverpool kalau ambil Eze di awal bukan Wirtz. Murah, lebih Dia murah. masih punya 80 juta dibagi kedua pemain untuk Iya. pelapis di Iya, belakang. iya. Itu masih bisa 3 pemain. Gue Bang. bingung manajemennya Liverpool kok berani beli Ekitike segitu, Iya, Wirtz Isak segitu, Isak segitu. Itu gue nggak habis pikir dengan ini kerjaan manajemennya semua. Iya, si Yang Edwards dibilang yang Dirtek yang ribut sama klub ternyata emang Dirtek Edwards ini. ya. Lihat Isak 145, Florian Wirtz 125, Ekitike, Frimpong. Isak pun statement saya waktu itu kayak saya lebih unggulkan Ekitike untuk Liverpool yang udah jadi ini ya. Iya, iya. Di bawah Arne Slot. Memang Isak itu kurang bisa tune in sama tim ini. Iya. Nah, Isak gue bilang sama Panji berkali-kali, cuman bisa counter doang. Tapi kalau di Arsenal Makanya menurut gue gue lebih bilang cocok Arsenal sih. gue nggak cocok. Menurut gue lebih cocok dia daripada Gyökeres. Menurut gue ya. Lu kalau counter kita punya Lord Martinelli. Oh iya, enggak. Tapi buat yang Liverpool sama Arsenal itu butuh striker yang sama, yang tipikal kayak Ekitike. Dia bisa jadi nomor 10. Iya. Dia bisa Iya. narik seluruh Iya, pemain iya, keluar. iya, Makanya iya. saya bilang Ekitike lebih cocok sama Liverpool ini. Iya. Kalau Ekitike main, Wirtz itu kelihatan sedikit lebih Dan- bagus tuh. Dan dia dibandingkan dia Isak. lumayan skillful loh Ekitike. Iya, buat gocek-gocek dribble Iya, itu bisa iya, take iya. on dia. Isak dibanding- kalau main, Gakpo mati, Salah mati karena dia akan stay di situ. dia akan megang bola, bola harus ke dia semua sampai Iya. ke Newcastle tuh bolanya harus ke dia semua. Nah, tadi berarti kalau kalian bilang Arsenal yang melebihi ekspektasi, lu bilang Crystal Palace. Kalau yang underperform siapa? Liverpool setuju ya? Liverpool lah. Separah itu ya. Sama MU. Ya kalau MU mah dari dulu ke musim lalu juga peringkat berapa, coach? Aku Iya, tapi still klub besar gitu loh. Enggak kan yang lo harus lihat dari trennya dong. Enggak, tetap lu punya ekspektasi. Emang 100 tahun terakhir berapa kali dia MU di rank 15 kan nyaris Nggak pernah. jarang banget kan? Ya. Sangat jarang. Artinya MU memang klub besar. Jadi setiap tahun lu expect tetap dia akan naik gitu loh. Bahwa dia tetap terseok-seok di lini tengah. Iya. Ini di luar ekspektasi gue. Kalau gue sih ngeliatnya pasti dari tren terakhir sih. Kalau gue ngeliatnya dari tren terakhir ya, makanya expect-nya nggak ke papan atas gitu. Jadi lu bilang MU, bukan Liverpool justru. Liverpool jelas, Liverpool tapi lah. sama MU juga. Oke. Lu siapa yang paling underperform? Liverpool ya. Tapi aku cukup kaget juga kayak
ya tim-tim papan tengah sih sebenarnya kayak Villa. Itu tuh kok struggling banget di awal-awal kan. Forest aja tahun lalu ada di di papan atas ya. Sekarang Tapi Forest kan bermasalah di ending-ending, Iya. dipecat pelatih. Itu mah udah tanda-tanda tim akan ribut sama akan Santo ribut lah. itu sama Pokoknya lu punya ketua owner yang nggak jelas ya kayak itu yang hasilnya. Villa urutan berapa Villa? Villa awal-awal nggak perform banget. Villa masih di atas. Atas. Villa Awal-awal awal nggak pernah bawah. menang. Iya, dia Awal berapa nggak pernah sekarang? menang. Sekarang peringkat 3-4 pertandingan pertama. Sekarang di 4. atas sudah. Villa udah 4. Iya. Peles 5 kan bener. Unai Emery emang top sih pelan-pelan ya. Emang spesialis papan tengah lah. Tottenham sih. Tottenham hancur. Tottenham loh. Kenapa? Sumpah itu. Kamu dari dulu mah begitu, Mak. Maksud aku Itu udah 200 tahun begitu, Mak. ya maksudnya selain Liverpool udah pasti lah. Coba selain itu kayak awal-awal Thomas Frank itu kayak Thomas Frank loh. Maksudnya iya. menurutku Oke dibandingkan dengan Ainge. iya, dia lebih seimbang lah gitu Lu kok secara bisa main. seri lawan Tottenham nggak habis pikir gua. Apa? Siapa? Bangke. Berapa? 2 sama ya? Iya. Oh, 2 sama. Lihat Iya. Spurs dia obok-obok sama Arsenal. Kok ada klub yang seri lawan Dia Tottenham? punya striker ya. Banyak banget striker. Sampai waktu versi awal musim itu, aku sempat bilang kan, kalau mau ini pemilihan paling worst. Karena strikernya udah terlalu menumpuk tuh. Odo, Bertel, Udah gitu Mika nanggung Nilsson semua. gitu. Nanggung semua lagi. Nanggung. Iya, Nanggung nanggung semua. semua. Kulusevski di kanan cedera parah. Sekarang baru mulai oke tuh kalau Yang jadi masalah dengan Spurs, udah puluhan tahun pembelian tuh nanggung semua. Sumpah Xavi Simons itu pemain dari mana sih? Exactly. Kuracao ya dia, bukan Belanda asli kan? Xavi Simons parah sih mainnya. Exactly, itulah gue bilang kenapa lu beli ini pemain yang overrated 70 untuk gue. juta. Itu gue udah berkali-kali bilang timnas Belanda kalau dia main starter pasti hancur. Iya. Dia tuh coach aku masih ingat nggak? Aku waktu Koopmeiners pindah ke Juve terus kita bahas Xavi Simons terus aku bilang menurutku Xavi Simons itu enggak banget. Emang enggak? Iya. Jauh lah. anjir. Harusnya Emang maksudnya enggak? Koopmeiners itu masih bisa lah walaupun cadangan di Iya, Juve iya. waktu itu masih bisa deh untuk di posisi-posisi ini gitu. Iya. Dan Xavi apa Simons namanya itu enggak. ke Liverpool atau banyak sepak bola Inggris kemakan dengan German scam. Iya. Scam pemain dari Jerman yang Ekiteke juga sebagus-bagusnya nggak layak segitu. Apalagi Wirtz. Ini termasuk German scam. Kolomuani itu dari Mau Juve. nego kayaknya ya, tim-tim Inggris ini ya. Kayak berapa? 70. Oke. Nggak, Langsung ya. Xavi 70 mah gila sih. Xavi Simons 70 datang. Itu Tapi itu panik buying juga ya. Itu- Karena Eze kan. itu Eze, ya. 20-30 paling. Panik dia panik. Panik gara-gara buying sih itu. Eze Eze-nya memang diambil. kurang ajar Eze. Enggak, yang panik buying itu siapa? Satu yang gue nggak akan lupa. Anthony ke MU itu dulu, panik buying. dulu Oh, itu ya. ending-ending juga. Iya, karena kan Anthony Dari di awal 50. ditawarin Ajax, oke mau berapa? 50 juta. Nggak mau. Manajemen MU nolak. Ten Hag kan yang mau. Iya. Manajemen MU nolak. Akhirnya cari pengganti nggak dapat menjelang transfer window tutup sama Ajax. Nggak ada cerita, kita nggak punya pemain lagi kan. 100. Ajax itu satu Belanda tahu nggak bakal dibeli. Dibeli dong. tolol. Padahal udah bisa dibeli untuk 50. MU sama Ten Hag sama-sama tolol waktu itu. Aku tuh lupa ya bahas pemain siapa, tapi ada direktur sporting atau siapa ya. Itu bahas pemain dia. Apa Gyökeres apa siapa. Intinya adalah di akhir musim mau masuk ke bursa transfer, ke jendela bukan bursa transfer bukan. Digoreng. Mereka ngobrol nih antara direktur sama ini nih. Oke, pemain ini harganya berapa? Pemain ini harganya berapa? Kalau ada yang ambil harga segini, di bawah itu kita nggak lepas. Mereka taruh tuh 40 juta. Oke, ini pemain 40 juta nih. Kalau ada yang mau ambil 40 juta kita lepas. Tiba-tiba dari Inggris telepon. Kita mau tawar pemain lu 90 juta. Goblok. Hah? Oke, dia langsung bilang ke direktur, jangan terima, naikin lagi ke Ya karena opening price-nya segitu, Iya, bodoh naikin banget. ke 150, akhirnya deal di 100, 120. Nah, siapa ya? Gyökeres berapa sih? Terus 70, 60. 70 ya? Di euronya berapa dia? Kayaknya bukan Sporting tapi Benfica kayaknya. Siapa ya itu ya? Joe Felix tuh berarti 120. Iya, Felix Joe ya? Felix Joe ya. Felix. Iya, segitu. Akhirnya Gue pernah dengar cerita itu. oke itu ditawar dikit tuh sama itu. Oke, kita bawa deh. Oke. Iya. Anjing, Felix itu yang- di akhir musim mereka taruh ini pemain Sa- 40, neraca keuangan stabil. Sama cerita itu gue dengar Mudryk Oh, Di Shakhtar. gitu ya. Shakhtar. mereka shock mau ditawar Arsenal yang pertama nawar 60 juta. Lebih shock lagi Chelsea masuk 80 juta. Gila nih. Dengan bonus-bonus total Iya, 100 dengan juta lah. bonus hampir 100. 100 juta. Itu mereka shock, akhirnya dilepas.
Oke. Mereka jadinya nggak mau nego tadi. Ditawar tinggi banget. Tapi soal topik ini, kalau lu masih ingat dari awal gue bilang sebelum bola ditendang, musim ini akan jauh lebih seru daripada musim kemarin. Di Inggris karena pembelian pemain yang luar, di Spanyol lebih ke pergantian pemain seperti apa. Kalau pergantian pelatih. Kalau di Italia itu emang selalu seru. Ya, seru. Kalau soal seru, gue Karena setuju selalu seru. Sama-sama miskin semua. Iya. Karena semua akan Bisa berjuang dengan mengalahkan dan 15 juta. Dengan kemiskinan itu. Iya. Liverpool beli satu pemain 150. Iya. Kita berjuang 15 juta. Parah sih. Makanya pas Panji tanya sama gue, lo tahu harga pemain Inter paling mahal berapa? Gue pikir, 80, 90. Dia bilang, enggak, 30. Hah, 30? Siapa? Barella 30. Yang ada di squad saat ini. Oh, waktu Iya. dibeli. Iya, waktu dibeli. dibeli. Yang paling mahal cuman Barella. Pemain Inter itu paling mahal 30, tapi masuk final Champions League. Dan Menyedihkan. Karena juara Serie A Serie A-nya. berkali-kali. sumpah klub-klub kecil di Italia ini ya harus dibubarkan sumpah deh. Mereka itu kalau jual ke Italia, ke dalam Italia, mereka akan pasang harga 100, 150. Iya. Mau ambil Osimhen bahkan ada kontrak anti Juve-nya di Galatasaray. Jadi Iya. Napoli jual ke Galatasaray dengan catatan kau tidak boleh jual ke Juventus. Iya, dia Sampai berapa tahun? sejak Higuain dia seperti itu tuh. Sebelum itu kan udah memang musuhin. Begitu salah. Jadi akhirnya pemain ini keluar kemana-kemana. Liga Italia sepi. Tapi ada minus poinnya. Minus poinnya, pemain afkiran dari La Liga sama Premier League. IPL itu Yang tua-tua. semua ke tua-tua, itu Serie semua A. ke Serie Serie A yang mengorbankan pemain-pemain muda Iya. Italia. Hasilnya adalah 2 kali nggak lolos Piala Dunia. Iya. Tapi main-main muda Italia juga Kalau sekarang nggak begitu yang bagus lolos sih. yang nggak lolos pertama emang kebodohan pelatih sih itu. Ventura Nggak, kan waktu itu. Ventura. Kan. Itu De Rossi mau pukul dia kan dia pikir apa. Tapi squadnya juga. Tapi emang generasionnya Oh ya, si Thailand, kalau di bawah lagi- Ventura masih bagus lah squadnya. Iya. Buffon, Barzagli, Iya, Chiellini di belakang. Cuman kemarin nggak lolos itu. yang di bawah Mancini juga menurut gua di bawah Mancini itu kaget itu. kaget sih. Itu kan sebenarnya udah kaget dari gak lolos dari grupnya Iya, iya. masuk ke playoff karena mereka kan kalah 1 tenang penalti. Iya, iya. Iya. Jorginho menit terakhir lawan Swiss tiba-tiba mau melompat begitu ditahan sama Sommer kan. Iya, iya. Akhirnya draw Swiss yang lolos. Iya. Kaget jadi kaget. kaget playoff kalah. Mental itu mental. Playoff kalah lawan Makedonia. Macedonia Dari Utara. utara. Anggap playoff. Nah, cuman kalau lihat squad Italia sekarang, Ya, emang menyedihkan it's a sih. big joke. Memang menyedihkan sih kalau Pemainnya nggak squad parah sekarang. banget, sama kayak lu lihat squad pemain Brazil. Iya, itu It's juga a big joke. menyedihkan sih. Depannya Bener-bener doang yang ada. big joke Tapi masih dibanding ada 20 tahun yang lalu. Pemain besar kayak Vini masih nama besar Ya ya. tapi Vini doang sih yang levelnya top lah. Vini di levelnya Ronaldinho sama Iya. Ronaldo. Cadangan, Maksudnya itu cadangan. cadangan, man. Bagusnya paling nggak ada nama Iya, besar. iya, iya. Gua setuju Skillnya sih. ya memang di bawah nama besar. Vini Tapi doang. Italia sama sekali nggak ada nama besar. Iya. Tonali doang gitu. Italia nggak ada. Tonali sama Barella udah. Even Tonali aja mainnya di Newcastle Calafiori gitu kan. sekarang kan. Iya. Di belakang Calafiori sama Bastoni. Iya, iya. Tapi masih oke-oke loh. Bastoni, Calafiori. Masih lumayan, cuman Di tengah Barella. Bastoni Calafiori pun bukan level-levelnya Maldini Nesta. Iya. Iya, iya. Cuma Itu gua paling setuju. banyak Itu untuk maksud level gue sekarang, dibanding Italia yang gue ngikutin Italia itu dari tahun 70-an, Mat. jangan dulu pengawal iya, Italia, iya, pengawal Italia. ini Iya. paling hancur Ini memang. paling parah sih. Dari Generasi paling hancur. Bergomi, Bettega, Paulo Rossi, Iya, iya. Bruno Conti. Itu gue udah ngikutin. Tapi ini Ngerti mirip nggak? sedikit mirip skuad Italia waktu dibantai sama Spanyol sih, walaupun masih ada Buffon, ada Chiellini ya, cuman tengah ke depannya tuh menurut gua udah Sorry. Itu lebih rusak. itu parah sih Itu menurut gua. squad lebih hancur sih. Sekarang mah parah. Iya, itu juga parah coach Itu menurut lebih gua. parah. Depan Eder sama Pele. Tuh, itu lo bayangin. Lo Coba, lihat tuh maksudnya tengah apa? ke depannya parah ya, masih ada De Rossi Itu sih gue kan inget. prestasi terbaik kalahin itu parah banget, Jerman kan? kan. Lu Itu. tahu Yang salah Balotelli gini kan. Salah satu pemain yang parah Italia, Iya. Bernardeschi. Federico, Giacerini juga. Giancherini dari Iya. Serie C 2 Iya, tahun iya. lalu. Itu parah, makanya gue bilang Tiba-tiba di timnas itu squad Dan parah. makanya semua tepuk tangan buat Conte karena Iya, squad itu dia iya. bisa kalahin Jerman. Iya, iya. Adu penalti lawan Spanyol. Tapi kalahin gue bilang Spanyol. ini ada efeknya dengan karena tim Italia kere nggak punya duit. Iya, iya. Di sisi lainnya ya mereka beli pemain murah dari pemain kayak Mkhitaryan loh. 36 dibuang Arsenal, dibuang MU, masih bisa perform loh. dibuang Roma. Dibuang Dibuang Roma ya, iya. masih bisa Perform perform lagi. loh. Masih bisa Kan perform. gila itu. Masih kan dia punya kontribusi pas Inter masuk Piala Iya, yang fi- final fi- 2 kali lah. UCL, Iya. Oke, kalau begitu ngomongin kita udah pas ngomongin Liga Italia, menurut kalian yang paling lebih ekspektasi sekarang siapa di Liga? Como lah. Hah? Como lah.
Gue setuju Como. Kalau gue Milan tuh sekarang musim ini ya. Enggak. Kita nggak kaget dengan Allegri, bro. Iya, Makanya cuman kalian Itu doang kan yang awal-awal doang gitu. bukan gue Enggak, Allegri akan begitu, tapi dia tidak akan ngelihat skuadnya menurut gue parah. Iya. Allegri juara enggak? sama Juve juara. Enggak. Final Allegri champion, tahun ini dengan Milan juara enggak dong, Enggak. skuadnya Exactly. juga. Enggak. Cuma Skuadnya menurut gua nggak skuadnya exactly. enggak bonafit banget. Cuman Modric, Maksud Rabiot. aku dengan skuad kayak Modric jadi gelandang pengangkut air dibikin Iya. apa Allegri Fofana. kok. Ini kalau Modric ada apa-apa di lapangan ya, semua bodoh. Bingung dia. Main 90 menit Iya, coach. iya, Parah tahu, dia. tahu. Dibikin di belakang di apa namanya? Di depannya back. Di depannya back Depannya untuk back. Tahu, untuk tahu. potong. Dilapis Fofana. Untuk gue sih nggak heran Milan seperti ini, tapi gue nggak heran juga kalau ntar Milan turun. Mungkin Champions League main iya, tapi juara enggak. Iya, maksudnya akan kayak begitu. Juve kan udah mengalami bertahun-tahun di bawah Allegri. Iya. Kita tidak enak tidak main kayak begini ya, harusnya Iya. pemain yang harusnya bisa bersinar lebih, Chiesa dijadiin wingback gitu-gitu kan. Iya, di bawah. Itu kan yang bikin Iya. kesel sebenarnya. Untuk gue calon juara cuma 2 kembali lagi. Napoli. Napoli Inter, tapi ada 2 lagi yang Roma lagi ngintel. lumayan sekarang. Roma di bawah Gasperini Wah, gila. sama Spalletti dengan Juve. Kita nggak tahu karena baru berapa match. Iya. Kalau lagi on fire bisa mengganggu juga ini. Tapi kayaknya Juve masih berat sih musim ini ya. Tahun ini ya. Tapi Spalletti itu yang butuh banget sih. Kembali pelatihnya, Ji. Iya. Pelatih itu penting. Coba pemain ini memang sumpah harus dilempar sama kupluk sama Spalletti untuk mau lari doang, nutup ruang gitu. Pakai otak apa gitu-gitu, tapi pelatih kayak Spalletti ini dibutuhin untuk tim yang lagi underperform. Ya paling enggak si 60 juta dari Belanda sudah bagus. Ya, bagus. Jadi back, kop mainnya. Kemarin jadi gila nih mainnya jadi nahan di kiri belakang nih. Wih, tapi bagus Iya, jadi. bagus. Wah, di kemana-mana Kepake dia. Pemain itu udah nyaris nggak pernah masuk timnas Belanda lagi. Karena di Juve Kalau hampir Juve tidak jelek, pernah mainnya main. di Atalanta Jelek banget. bagus. Nah ternyata kan setelah Spalletti masuk dia bilang, ya saya ngobrol sama pelatih. Dari kemarin-kemarin saya udah ngobrol sama pelatih. Saya nggak bisa main di nomor 10. Ya sekarang baru Spalletti, oke. Kok di Alkmaar kan main di back. Oke, turun dulu di back. Bagus. Ternyata bagus. Berarti menurut lo Como juga yang di luar ekspektasi. Nah kalau underperform, Fiorentina. Waduh. Degradasi, zona degradasi. Iya, Vio. Vio di bawah. Orang kemarin urutan Sama 16. itu sih Atalanta. Ya Atlanta ditinggal Gasperini langsung Atalanta anjlok ya. Atalanta. Waktu Gasperini pindah kan gue bilang, gue pengen ada 2 klub yang gue pantau. Itu Madrid Xabi Alonso sama Roma Gasperini. Roma. Dan terbukti mereka bisa di papan Tapi atas. kalau ada yang cedera tuh, nah itu tuh kedalaman Siapa? squad. Roma. Siapanya? Roma. iya. Karena Roma nggak juara, nggak ada Nggak yang apa-apa, protes. iya. Dia masuk Nggak ada yang champion aja protes. prestasi. Iya, Iya, itu iya. udah prestasi. Prestasi. Jadi bebannya berkurang. itu aku Ya Roma di luar sesali ekspektasi tuh. juga sih. Iya. Gara-gara nungguin Conte. Tapi tuh, Juventus Atalanta turun. itu hancur sekarang. Gara-gara ya Jurik yang di Inggris, Watford juga degradasi. Iya kan? Juriknya udah pecat sekarang. Itu nyesel banget tuh Gasperini ke Roma tuh. Anjir. Iya. Tapi Roma jadi bagus ya. Atalanta rank berapa sih? 13. 13 daripada 12. Ya itu kan bukan level Atalanta juga. Bukan. Juve urutan poin beda berapa ya? Urutan 6 poin beda berapa? Lu scroll bentar. Urutan 7 beda 7 poin. Siapa? poin sama Roma. Sama Di peringkat bawah 4 Como loh. cuma beda 4. Weh, kamu udah Juve main di bawah- semalam? Udah menang. Menang lawan Sassuolo. Lawan Bang Oh. Jai. Menang Sassuolo ya. Ya, lawan Bang Jai. Wah, kalaupun kita menang ya masih di urutan Masih itu. 7. Berarti ini membuktikan Fabregas adalah pelatih yang bagus dong, karena di awal musim kan dari musim lalu kan awal musim bahkan Inter isunya ngejar-ngejar Dari musim lalu. sampai katanya di Bagus. Makanya kan ya. coach sempat bilang itu kayak Arteta pecat. Fabregas. Siapa kira-kira yang layak kan Bang Ibnu tanya gitu, aku bilang si Fabregas Fabregas. ini cocok. Karena di Como dia bagus banget tuh. Dan ditambah kan Como dia ambil pemain-pemain muda. Iya. Nah, dia awal musim. Tapi musim ini Como itu belanjanya gila-gilaan, berapa belas pemain tuh. Iya, tapi nggak ada 13. pemain yang Nggak ada benar-benar top bintang. juga. Tapi dia diberikan, makanya tuh Fabregas tuh matanya cukup jeli juga. Pinter, Dia iya. diberikan kekuasaan kan Iya, dengan penuh untuk menunjuk pemain yang dia pilih ya itu. gitu. Tapi karena menurut gua kayaknya emang kebijakannya Como kayak gitu sih, Emang, nggak betul. membeli high profile. Gua pernah baca Betul, waktu itu. betul. Dia nggak pengen nyari high profile dengan ego tinggi. Nggak mau keluar duit juga untuk beli pemain high profile. Tuh dia Jesus Rodriguez 22, Itu paling mahal 22. Nicolas Kun, Maximum Perone, main mudanya dari City kan, sama Jean Adai. Ntar dia ngelepas si Cotrone, dilepas buat loan. Alex Valle-nya Barcelona, Alex Valle jadi back sayap tuh, left back. Cukup banyak banget. Mazzucchelli, iya dia. Ini menurut gua, tapi pendekatannya dia itu menurut gua mirip sama Arteta, coach.
Dia kayaknya nggak pengen mencari pemain dengan ego tinggi. Itu yang kayaknya sekarang. Iya makanya Arteta 6 tahun nggak dapat apa-apa. Ya kan, menurut lo dia bakal dapat apa-apa kan belum tentu. Bedanya Dia ini bukan tim klub kecil. Enggak, tapi maksud gua sama-sama Beda pelatih, lah klub sama-sama kecil. pelatih baru, coach. Dia harus memenangkan pemain dulu. Gue rasa kalau Fabregas pegang klub besar, contoh Arteta ke City, terus dia ke Arsenal, gue rasa dia akan beli pemain besar. Ini karena nggak ada dana buat itu aja. Gue sih nggak yakin sih, gue ngeliat. Tapi masih bergantung banget sama Nico Pas sih. Nico Pas sih emang ngaruh banget sih. Ngaruh banget. Emang ya itu ya, Como dengan gebrakannya, Baturina juga emang lumayan Padahal sih. pemain yang sebelum Nico Pas yang Kupan tuh Diaw. Ya, Diaw ya, bagus banget ya itu ya. Ya, asalnya dia Tapi kok cedera musim dia. ini kurang ya? Kenapa ya? Dan Adai. Ya, Dia masih muda kan? Jaden Diaw. ada itu juga kemahalan belinya, Iya. tapi lumayan perform. lumayan. Maxim Peron juga lumayan. Asalnya Diaw tuh umur berapa ya? 20 masih muda. Simone Verdi pemain tua 20 tuh. tahun. Morata kan, ada Morata, ada si siapa lagi strikernya? Sergi Dovikas. Ya. main di Sergio situ. Roberto cedera Hah? cuman. Cherry-nya Juventus main di sini. Sergi Roberto. Roberto-nya Barcelona. Bukan itu Alberto Cherry. Sama si Maxenca Kakeret juga bagus tuh di gelandang tuh. Ya itu dia dari Como yang menembus ekspektasi. Kalau dari yang underperform menurut kalian siapa tadi? Oh tadi Fiorentina ya lo? Vio sama Atalanta kan? Oh Atalanta ya dengan Gasperini. Oke. Tapi Juve menurutku masih underperform lah untuk tim sekelas Juve ya. Enggak lah, Juve ganti pelatih aja. Ya kalau untuk sekelas Juve underperform betul. Iya. Tapi Dan lo tuh terlalu cepet nggak sih Tudor Juve dipecat? harusnya masuk 4 besar lah. Tudor dia apa? Kecepatan nggak dipecat nih? Juve Udah tahun salah berapa? dari awal. Juve tahun lalu rank berapa? 4. Empat, Pada kan akhirnya masuk. kan Tudor Tudor masuk bisa- tuh ending-ending. Maksud gua kecepatan Kan nggak sih si pecat Tudor? Mota dipecat, Iya, Tudor iya. targetnya adalah Champions. masuk champion. Dan Dan tembus. masuk. Di champion masuk ternyata dia. Habis itu Piala Dunia Antar Klub cukup oke. Iya. Kan kalahnya nggak besar juga lawan Iya, iya. Madrid kan di itu. Nah habis itu ya kembali lagi. Ya waktu Mota juga kita awal-awal bagus. Iya. Terus habis itu Tapi kan katanya kalau Mota nggak bisa megang ruang ganti. Kalau Tudor menurut lu kenapa? Secepat itu Nah. akhirnya kehilangan kepercayaan. Nah, Mota itu secara filosofi klub juga udah salah. Ya, Ambil kalau Mota Mota itu jelas. dari awal, satu legend Inter. Iya. Yang kedua adalah dia membantah filosofi klub yang kemenangan adalah segalanya. Ya. Dia kemenangan bagi saya bukan segalanya. Lah kau udah udah ini filosofi klub gimana sih? Emang Mota legend Inter? Ya Iya kan dong. treble ada dia. Treble sama dia. Kan Ya gelandangnya. tapi nggak harus legend kali. Nah, ya legend lah kalau Legend itu. squad treble mah pasti hitungannya masuk legend semua, Iya. coach. Squad treble dimanapun. Nah, itu. Nah, tapi musim ini kan pembelian juga ini kan manajer lama Arsenal ya, Damien Comolli. Iya. Tangan kanannya Arsene Wenger ini kan membeli pemain. emang Dia parah sih. ambil lini depan semua tuh David, Openda datang semua sementara dia lupa lini tengah. Maksudnya mungkin nggak ada stok juga Iya. dengan dana terbatas kan. Iya. Kan udah ada peringatan Financial Fair Play Juve. Jadi susah bergerak. Oh, Belakang Joe nggak Mario punya, ya, tengah Joe Mario. kreatif nggak ada. Ya udah. Gelandang tengahnya nggak ada. Iya. Joe Mario sayap. Ya Ini itu kan sih Zegova, Openda, Jonathan David. nggak jelas sih strikernya sih terutama yang paling nggak jelas sih Emang Arthur Open. masih di Juve? Nggak. Dipinjamin Itu ke dari Gremio lagi. pinjamin. Kan nggak ada yang mau beli selama ini. Jadi pinjamin. Siapa juga mau beli? Douglas Dipinjamin. Luiz. Douglas Luiz juga dilepas ya di loan ke Forest ya. Forest, iya. Menurut gue yang sayang kenapa ya Nico Gonzalez di Juve nggak bisa bersinar ya? Jelek banget. Padahal di Vio dulu bagus banget. Di sekarang di Atletico lumayan loh. Semua pemain yang dari Di Juve. Vio ke Juve jadi jelek, dari Juve ke Vio jadi bintang. Iya, Vlahovic juga Kean, cuman- iya. top skor. Vlahovic juga cuma semusim ya bagus ya Vlahovic. Mandragora kemarin ngegolin. Iya. Sama kayak semua pemain KMU jadi hancur. Ya itu semua. Itu semua. Oke dari Italia kita pindah ke Spanyol. Klub Spanyol yang lebih ekspektasi menurut lu siapa? Melebihi ekspektasi. Villarreal sih kayaknya ya. Film mah dari kemarin. Villarreal musim lalu masih Kan champion dia. ya iya cuman dengan Lu kalau di awal musim kayaknya nggak kalau sebagus itu deh. lihat sepak bola Spanyol Ya begini-begini aja sih. gini-gini aja, nggak akan banyak berubah. Ini nih urutan, udah betis itu Ujung- UEFA. Ujung-ujungnya nanti Atletico yang Tapi yang naik. parah sih Berarti Bilbao naik tuh sedikit. Bilbao parah sih menurut gua musim ini hancur banget lah. Siapa? Bilbao. Iya sih. Bilbao. Parah Padahal Nico stay ya. Iya. Nico sama itu Kakaknya. kakaknya. Inaki Iya, stay tuh. stay. Padahal yang Inaki. baru abis dirombak banyak si Sociedad, tapi ya Sociedad juga di bawah sih. Sudah juga diambil-ambilin pemain-pemainnya Sociedad Celta juga. urutan berapa sih Celta? Celta Nah, 11. Celta ini juga begini nih. Ya kayak selalu begini. Padahal coach, menurutku ya, selain Barcelona Madrid ya, tim yang bermain dengan paling bagus di Celta. Spanyol
main cantik Celta Vigo, tapi ya itu Strikernya umurnya udah 40. Si yang badannya gede itu siapa? Diego Aspas. Oh ya, Iya, Aspas iya, ya. Aspas. Iya, Udah Aspas. tua banget itu. Oh, Aspas mah kecil ya. Oh, dia bukan real striker ya. Iya, nomor 10. Ada kemarin yang siapa sempat ngalahin Barcelona yang badannya gede banget striker? Sorlot. Bukan, kayak striker Spanyol. Aduh, gue lupa. Oh, apa Getafe ya? Oh ini, yang Olimpiade tuh. Gue lupa. Siapa? Hah? Bukan Demir. Yang badannya gede tuh yang sempat ngalahin Barcelona juga musim lalu apa musim ini? Bukan Demir. Oke. Kalau menurut lu berarti nggak ada, sama aja merata setiap tahun ya. Girona tapi sih. Underperform. Giroud udah tahun lalu. Tahun lalu juga jelek. Tahun lalu jelek. juga ada. Iya, Oh, tahun lalu dia udah. 2 musim lalu ya. Iya, iya. Sejak ditinggal Savinha dan kawan-kawan Tahun udah lalu tuh udah jelek. hancur lagi Girona. Valencia apalagi benar musim lalu. Valencia 5 tahun terakhir udah begitu. Iya, Sevilla juga. Udah begini-begini aja. Gini-gini aja. Spanyol ya, sumpah Iya. tidak seru liga. Ya, lu suka Barca sama Madrid udah itu aja. Iya, dan ya udah siapapun yang lawan Atletico jadi big match. Iya. Atau Iya. mereka dua ketemu jadi Iya, big match kan. Ini La Liga sekarang udah gak begitu enak ditonton ya. Emang mendingan nonton Serie A lah, apalagi sekarang Enggak tayangin. juga. Serie Udah A ditayangin di Antv. di lokal sekarang ya. Oke, kita masuk ke segmen Water Break. Water break. Nggak lama-lama Ini nih, lagi. Europe. Ya seperti biasa, ini dulu ya, poin toss karena gue belum lihat soalnya Itu juga. siapa? Beckham. Beckham yang ganteng untuk Berarti yang Beckham lo. ganteng. Lo MU, oke. Gue nggak pernah punya pilihan di sini, selalu MU. Beckham. Beckham. Oke. Oke. Mamat duluan mau ambil lembar. Ambil. Ambil, kita mulai pertanyaan Euro. pertama. Woi, jangan susah-susah, Bos. Gue aja nggak tahu jawabannya. 5 negara yang klubnya sering langganan juara UCL. Ya, ini mah gampang 5 ini negara mah. yang klubnya ini gampang banget nih. Oke. Alah ini mah gampang, coba sikit top 5 Eropa aja. Silakan, Mat. Spanyol. Spanyol. Itali, Inggris. Survei membuktikan Spanyol. Nomor 1. Ya, ini mah cuma 5 pilihan. Terus Inggris. Inggris. Survei Ya, membuktikan. ini Katros yang bikin. Ini pertanyaan siapa ini? yang bikin? Itali. Itali. Survei membuktikan. Tinggal top 5 Eropa aja lu sebut. Terus. Tiga. Aku berurut lagi. Iya. Ya ini lah. Ini jagonya di urutannya aku. Ini Saya- kan Enggak, emang enggak, ini ngebut pertanyaan langsung stupid. Ini trofi terbanyak. Oke, next. Hah? Abis Itali. Jerman. Jerman. Survei membuktikan Jerman. Ada di 4. Sapu bersih, Mat. Yang terakhir nih. Ini, Habis saya, itu. ini bukan Perancis lah. nomor 5. No, Belanda. Belanda. Iya, ada Ajax Kita ya. lihat. Survei membuktikan Belanda. Sapu bersih. Berarti tadi kalau di Koci nggak jadi sapu bersih karena Koci Beda pilih satu Prancis. doang. No chance dengan Koci di segmen di pertanyaan pertama Water Break Yang kali kedua ini. saya ambil lagi. Berarti Gue tampol lu ambil lagi. Udah rubah peraturan sekarang sampai koin. sekarang oke, giliran Koci mau ambil apa lempar? Ambil lah. Oke, pertanyaan kedua di segmen Water Break. Pemain non striker dengan gol terbanyak. Pemain ini susah lagi. Ini Beckham. pertanyaan kayak. Memang yang ganteng untuk yang ganteng. Pemain- Beckham menyelamatkan saya. Pemain non striker Sumpah. dengan gol terbanyak di IPL. Silakan Coach. Merino. Ini Sepanjang sepanjang masa, masa. Coach. Oh, sepanjang masa. Merino baru 2 musim, anjay. Itu pun dijadiin Gelandang, striker. gelandang. Sebut aja. 8, 7, Bentar. 6. Lampard. Bagus. Pinteran Frank Lampard apakah ada? Survei membuktikan. Masa pasti ada, Lampard emang paling subur. Paling subur dia. Silakan berikutnya, Coach. 18. Steven Gerrard, apakah ada? Survei membuktikan. Adalah pasti. Nomor 2. Anjing siapa lagi? 20. 19. 18. 17. 16. Tadi saya berharap digituin. Bukan Iya, striker belum. ya? Bukan Iya. striker, gelandang. Saya berharap Gelandang belakang. digituin. Tadi di desak-desak. Belum. 11. Gampang anjing. Cepetan, Coach. Sudah 5. 5. 4. 3. Maguire. 2. Nah, anjing Maguire. anjing. Maguire survei membuktikan. Ya pasti nggak ada lah. Oke, Mat. Siapa lagi? Ryan Giggs. Rangis Giggs. penyerang. Enggak dong, winger dong. Ya tetap penyerang bukan Enggak, winger. winger Kan nggak udah di. bilang gelandang sama Kan dulu saya. kan dulu 4-4-2. Nggak dimasukin penyerang lah. Ryan Giggs survei membuktikan. Ada lah. Ya, gue pikir nggak boleh. Gue pikir Kan dia pemain bilang tengah gelandang atau sama belakang. saya. Gelandang saya boleh. Gelandang Yang saya. striker, yang real striker yang nggak boleh. Real striker. Kayak Alan Shearer itu nggak bisa Nah, itu tuh. Ian Wright nggak boleh, Hungry nggak boleh. Oke, siapa Mat? Saya. Ya dong. Ah, Udah tinggal 8 detik. Saya pikir-pikir dulu ya. 7, 6, 5, 4, 3, Cesc Fabregas. 2. Cesc Fabregas, apakah ada? Pasti tidak ada. Nggak Cesc Fabregas ada. sudah membuktikan.
Nggak ada, Severgis nggak begitu banyak golnya. Coach, 17, 16, 15, 14, 12. Winger ya juga boleh. Winger boleh, gelandang boleh, gelandang serang. 5, 4, 3. Beckham. David Beckham, apakah ada? Survei membuktikan nggak ada. Beckham kan pernah crossing. Siapa dong? Saya. Hah, Ronaldo itu striker nggak? diamnya sih udah Striker persimpangan. Ronaldo ngaco. Tapi harusnya nggak ada sih. Ngawur lah Karena dia golnya nggak Ronaldo. sebanyak itu. Ya udah deh. Scholes. Paul Scholes, apakah ada? Survei membuktikan Paul Scholes. Ada kan? Ada. Ini iyalah dia. Ini 3 timnas Inggris semua ini. Terus Saya. ini agak tricky yang kelima nih. Siapa ya? Gue kelima lupa ya. juga yang kelima. Sabar ya, sabar. Sabar dulu, waktunya dimatiin dulu. 8, 7, 7, Enam, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Robert Pire. Robert P. Anjing jauh banget. Robert Pires survei membuktikan. Salah. Apakah ada? Nggak ada lah. Coach, terakhir. Kursornya nggak usah gerak-gerak ke situ seolah-olah. Mau ditulis. Coach udah 2 kali ya? Udah. Oh udah, oke. Habis Habis semua. Berarti nomor 5 siapa? KDB. Oh, Leticia. Leticia. Nah, Leticia itu bukannya striker ya hitungannya? Oh, nomor... Iya kan striker juga. Gue sampai lupa Leticia itu posisi aslinya Agak apa. aneh. Matt Leticia di posisi kelima dengan 10 poin. Itu dia yang tidak bisa disebutkan oleh Mamat sama Koci. Dan Koci berhasil meraup Gelandang. 90 poin. Sementara Mamat mencuri 50 poin dengan total Mamat 190 poin. 200 ya? 200. Itu yang pertama 200. ngaco itu. 200 poin. Dengan Koci 90 masih bisa mengejar kalau bisa sapu bersih di bagian Iya. selanjutnya. Bisa Koci. Tapi sekarang dimulai dengan Mamat. Saya dong. Ambil atau lempar? Ambil lah. Ambil. Dan Oh, ketiga, orang sebut satu aja. 5 klub Liga Top Eropa paling produktif di Liga. Ini musim lalu berarti ya? Di musim 2024-2025 Ini musim kan lalu. juga pertanyaan apa ini? 5 klub top Liga Eropa paling produktif. Di musim lalu berarti nih, 2024-2025. Oh, yang Kok yang pemain? Musim lalu. Nggak ada Musim pemain. lalu ya? Itu ada pemain Klubnya. tulisannya. Liverpool. Liverpool. Survei membuktikan apakah ada Liverpool? Pasti ada lah Liverpool tahun lalu. Nomor berapa? Di liganya sendiri ya? Yang juara aja lu sebut semua. Ya, Di oke. liganya sendiri ya? Dimanapun. Iya, Di liga liga sendiri masing-masing ya? lah pasti ya. Oh, oke. Barcelona. Barcelona. Iya Barcelona tahun lalu. Yang juara doang Iya, semua. Barcelona. Lu sebut aja yang juara. Barcelona survei membuktikan. Itu dia Barcelona. Enggak, ini Tapi Napoli enggak dong. Yang paling Oh juara. iya, Napoli enggak. Tahun lalu enggak. Ayo, siapa? The Gunners. The Gunners, ada Arsenal. Survei membuktikan. Arsenal loh. Masuk Produktif Arsenal. Oke. banget loh itu. Coach. Bayern Munchen. Bayern Munchen. Bayern Munchen dengan Harry Kane-nya. Harry Kane belum maksud ya. Bayern Munchen survei membuktikan. Bayern Munchen. Ada lah nomor 2. Dia Farmers League. Siapa lagi coach? PSG. PSG. Ya. PSG. Lupa banget ya Survei PSG di membuktikan. Astaga. Iya, kita sebut liganya. Satu lagi coach. Tinggal sebut liganya. Italia belum ketahuan nih siapa nih. Napoli dong kalau juaranya. Nggak, tapi yang, apakah dia paling produktif? Paling produktif. Inter. Inter. Apakah Inter kayaknya nggak produktif? Oke. Inter. Survei membuktikan. Oh, Inter. Tim itu. Padahal lawannya lagi bau musim lalu. Ya, berarti Liga top Eropa ini maksudnya 5 besar Eropa doang. Aku pikir tadi Lisbon. Lisbon dengan Gyökeresnya ya sampai musuh sampai bocor banget. 2 putaran gue menang. Tapi dia menang di angka doang. Iya. Gara-gara yang pertama itu. Coach yang Apaan pertama. itu yang pertama? Ya, Koci bisa merebut. Di sini ada 80 poin sementara Mamat 70 poin dengan total Iya, Mamat beda menang semua, lagi-lagi di WK Iya, Waterback. gara-gara yang pertama itu apaan itu 270 pertanyaan? lawan Ya, itu kan 170. 2 putaran gue menang. Ya itulah keberuntungan. Beneran di koin berarti ya. Iya. Bisa ke Waterback. Kemarin dikasih SEA Games gak mau jawab pas menang dulu. 5 top cabur gak mau Oh, tadi jawab. yang pertanyaan pertama tai sih. Sorry, ngomong kasar gue. Pertanyaan apa itu malah tadi? banget yang game pertamanya. Ya itu dia. Ada pernah apa ya yang coach dapet yang udah ketahuan duluan. Ini pertanyaan apa? ini? Pertanyaan aneh banget. Iya. Apa tuh ya?
Ya lagi-lagi 2 minggu beruntun Mamat memenangkan segmen Water Break dan kita akan menunggu water break berikutnya dan pastinya kalian Sobat Sporty boleh merequest topik-topik seru yang bisa dibahas oleh Koci maupun Mamat ataupun bisa diperdebatkan di segmen versus berikutnya. Akhir kata gue Panji Suryono bersama Mamat dan juga Koci pamit undur diri, sampai ketemu dalam versus berikutnya. Dadah!